Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh, Bapak Haji India Juanda SMA, para wakil dekan, rekan-rekan teman dosen, dan yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Raufik MA selaku pembicara dalam kuliah umum hukum Islam pada hari ini. Selamat datang Muridung Sumping Prok Ahlan wa salam yang berikut. Iya, syukron. Terima kasih Mas Hatur Nuhun. Baik, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa secara tatap maya, khususnya dengan yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Raufik MA. Tapi sebelum kita mendengarkan pencerahan dari beliau terkait hukum Islam dalam menjawab modernitas hukum di Indonesia, alangkah baiknya supaya kita tambah semangat mendengar ceramah yang disampaikan oleh beliau, alangkah baiknya kita bisa melihat CV atau kurikulum vitae beliau ya. Baik, saya coba men-share. Sudah terlihat? Belum? Maaf, sebelumnya kurikulum vitae. Oke. Ini teman-teman bisa saksikan di layar bahwa pembicara kita ini merupakan pembicara nasional dan internasional ya. Harus kita dengarkan baik-baik terkait materi yang beliau sampaikan. Beliau bernama Profesor Dr. Haji Ahmad Raufik MA dengan NIP 195907141986031104 dengan ID Orchid 000024631977 ID Scopus. Jadi Scopus ini merupakan jurnal internasional. Beliau pun sebagai penulis aktif dalam jurnal internasional dengan ID Scopus 571892480018 dan NIDN nomor induk dosen nasional 2014075551. Pun beliau pun menjadi peneliti serta reviewer dan beliau menjadi profesor on Islamic Law of Postgraduate of UIN Wali Songo. Luar biasa ya. Kalau kita lihat beliau dilahirkan di Kudus Juli 1959. Nah, mungkin kalau saya nyebutnya mungkin ayahanda ya Prof, karena usia ayah saya seperti profesor itu. Pendidikan ayahanda ini yang pertama di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhariyah kelas 1 ya sampai 2 di Jurang Gebog Kudus 1964 sampai 1965, terus SD Negeri Jurang 1 kelas 3 sampai 6 di Jurang Gebog Kudus. Terus beliau ya menyelesaikan MI-nya di Al-Azhariyah, kemudian di MI Tashwiqut Thullab Salafiyah Kudus ya. Terus Madrasah Sanawiyah di Tashwiqut Thullab Salafiyah Kudus juga. Terus Madrasah Aliyah di Tashwiqut Thullab Salafiyah Kudus tahun 79. Kemudian beliau menjadi sarjana muda. Kalau dulu itu sebelum jadi sarjana ada sarjana muda ya. Di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang tahun 83. Kemudian beliau menjadi sarjana penuh ya di IAIN Wali Songo Semarang tahun 85. Kemudian Magister Art on Islamic Studies in IAIN Sarjana Jakarta tahun 92. Dan terakhir menyelesaikan program doktor pada Islamic Studies di IAIN Sarjana Jakarta tahun 98. Luar biasa ini. Kalau kita lihat karir pekerjaannya, beliau menjadi asisten dosen pada Fakultas Syariah IAIN Wali Songo tahun 96, kemudian jadi dosen pada tahun 98, menjadi ketua program pada Prodi Hukum Perdata Islam di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, kemudian menjadi wakil dekan pada Fakultas Syariah ini Wisnu Jepara, kemudian jadi dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, kemudian jadi profesor pada Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana UIN Wali Songo pada tahun 2003 sampai sekarang. Selanjutnya menjadi rektor pada Universitas Wahid Hasim
dan yang terakhir menjadi Direktur Pasarjana UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2015 sampai 2019. Allahu Akbar. Nah, ini yang luar biasa sekali. Kita lihat NGO karirnya ya. Beliau itu menjadi wakil sekretaris Nahdlatul Ulama ya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 94 sampai 98, menjadi sekretaris umum Nahdlatul Ulama pada wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Terus menjadi ketua ya pembina Regional Education pada LP Ma'arif NU Jawa Tengah 2023. Terus yang paling ini lagi, beliau menjadi wakil ketua MUI Jawa Tengah 2016 sampai 2021 dan 2021 sampai 2006, dan beliau pun menjadi direktur LPM MUI Jawa Tengah dari 2016 sampai 2021 dan 2021 sampai 2026. Nah, ini yang luar biasa lagi nih, Allahu Akbar ya. Maaf. Ini baik, kita lihat ya di karir professional organization-nya itu luar biasa sekali. Beliau ada member of associate professor, jadi anggota asesor dari lektor kepala dan profesor di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013 sampai 2020 sampai dan 2021 sampai 2003. Plus beliau menjadi reviewer ya, pada proposal penelitian Direktur Jenderal Umum Direktur Islam Pendidikan Islam ya Menteri Agama 2019 sampai sekarang. Beliau pun menjadi reviewer luar biasa ya, dan menjadi koordinator Regional Indonesia Ekonomi Syariah Society (EPS). Dan ini lagi yang luar biasa juga di Community Services Pelayanan Komunitas, beliau menjadi wakil ketua Jawa Indonesia DMI ya Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah dari tahun 2010 dan 2014, dan insya Allah kayaknya saya mendapat kabar beliau akan dilantik menjadi ketua ya Pak ya Anda ya, jadi ketua DMI Jawa Tengah. Di sini tahu aja nih Pak. Ya karena sama-sama NU Pak, jadi oke, ini luar biasa sekali. Dan yang sangat luar biasa lagi ini experience and overseas visit. Jadi beliau memberikan kuliah bukan hanya di tingkat nasional, di tingkat internasional pun sama. Ini pernah melakukan visiting professor, jadi profesor undang, ya profesor yang diundang di Marmara University Istanbul Turki pada 2013. Terus ada comparative study at International Islamic University Malaysia. Jadi leadership training at Beijing Language and Culture University. Terus International Conference on Islamic Reform in Amman, Jordania. Terus training leadership and entrepreneurship in Kolkata, India tahun 2017. Terus Prince of Songkla University Patani, Thailand 2019. Dan menjadi International Visitor Leadership Program on Promoting Tolerant Messaging, State Department of State Bureau of Educational and Culture Affairs tahun 2019. Luar biasa. Jadi saya harapkan ini kepada para mahasiswa, mohon disimak, jangan hanya sekedar kehadiran saja, tapi tolong disimak karena beliau ini sebagai pembicara nasional dan internasional karirnya luar biasa. Baik, itu barangkali kalau saya bacakan mungkin hampir 1 jam ini expertnya beliau ya, dan mungkin bisa habis waktu kita untuk membicarakan beliau itu prestasi-prestasi yang beliau lakukan baik di nasional maupun internasional. Oke, baik itu saja. Kita lanjut kepada pembahasan materi. Kita ketahui bahwa hukum Islam atau fikih itu kajiannya kan ada 4. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakat, dan yang keempat jinayah. Itu. Dan di Indonesia alhamdulillah dari 4 kajian dari hukum Islam atau fikih tersebut ada beberapa tema yang memang sudah dijadikan hukum positif, seperti tentang perkawinan yang Undang-Undang 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019, terus tentang waris hibah dengan kompilasi hukum Islamnya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang zakat, tentang pengelolaan zakat, tentang perbankan syariah dan lain sebagainya. Jadi betapa bahwa hukum Islam di Indonesia itu dijadikan sebagai hukum positif, ini sebagai bentuk bahwa hukum Islam itu menjawab modernitas hukum. Tapi untuk lebih jelasnya,
kita akan mendengarkan paparan sangat terperinci dari yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Raufik MA terkait hukum Islam dalam menjawab modernitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, waktu dipersilakan kepada yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Ahmad Raufik MA. Terima kasih Mas Kiai Ibnu Rus, sahibu bidayatul mustahid ya. Allah Akbar, ana tafaul Ustaz. Tafaul min nisbil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ada'il amanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadi ilan nuri minadz dzulumat amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Dekan Dr. Enju Juanda SHMH. Amin, amin ya mujibah syairin. Nilainya sudah disiapkan tapi nggak diambil-ambil. Bu para wakil dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Wabil Khusus Moderator, ini Mas ya, Ibnu Rus, SH, SPD, MPDI, MH, gitu ya. Bentar lagi juga dokter, atau sudah dokter tapi tidak disebut ya. Teman-teman para mahasiswa semuanya, di laptop saya ini tercatat angka 150, berarti angka 149, mudah-mudahan nanti masih nambah gitu ya. Karena Pak Dekan ini sangat serius karena terkena radiasi positifnya lagi semangat ingin dokter. Karena itu kebetulan tadi saya infokan, insya Allah saya akan berangkat haji nih Pak Dekan, kalau bisa dokternya sebelum haji. Sehingga nanti saya pulang haji tahun baru itu Pak Dekan sudah resmi dengan gelar doktornya. Kalau senyumnya sudah senyum dokter itu Pak Ibnu itu. Ya, tinggal ijazahnya nanti diambil. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersilaturahim, khususnya saya bisa tambah banyak saudara. Ini berkahnya kenal Pak Dekan, Bu Wakil Dekan, Mas Ibnu yang kharij min pesantren ya, pesantren salaf. Ini luar biasa ini perkawinan antara merah dan hijau gitu, antara hukum Islam dan hukum Barat. Karena kita tahu hukum perdata kita juga dari Belanda, hukum pidana kita dari Prancis gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan menambah jalan rezeki dan menambah panjang umur kita yang barokah. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Fakultas Hukum Universitas Galuh akan tetap menjadi yang terdepan dan terbaik. Meskipun lahirnya urutan kedua gitu ya, tetapi untuk menjadi yang nomor satu itu tidak ada halangan apapun karena ini kontestasi yang fair gitu. Saya mohon izin membagi materi yang saya siapkan supaya lebih komunikatif begitu. Ya. Sekalian, saya yakin di Fakultas Hukum Universitas Galuh ini sudah seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, sudah terbiasa bicara, karena itu saya mencoba memberikan tantangan kepada teman-teman bagaimana hukum Islam itu mampu menjawab modernitas hukum di Indonesia. Tetapi persoalan hukum itu tidak murni persoalan hukum, tetapi lebih kental persoalan politik. Saya ada buku kecil gitu ya, cuman ketika diminta oleh Raja Wali
diminta untuk mengedit seperti buku daras gitu, saya yang keberatan sehingga masih terbitan lokal itu politik hukum Islam di Indonesia gitu. Nanti kapan waktunya kalau Pak Dekan ke rumah, apalagi Pak Moderator juga bisa ke rumah, nanti saya bawain itu ya. Kalian kita langsung saja pada mukaddimah. Ketika kita bicara hukum Islam tentu tidak kita harus memulai dari awal bahwa menurut pemahaman saya hukum Islam yang merupakan derivat dari syariah ini didesain sejak awal itu melalui konsep agama dan negara, atau yang sering disebut dengan ad-din wa daulah, ya agama ya negara gitu. Setidak-tidaknya ini kita bisa mendapatkan dalil atau merefer kepada dalil bahwa selama 12 tahun perjuangan Nabi di Mekah itu masih menanamkan fondasi akidah, tetapi sampai 12 tahun itu baru mendapatkan pengikut 200 orang. Sementara ketika kemudian beliau hijrah ke Madinah, tahun kedua sudah mulai meletakkan pilar penting yang disebut dengan Misak Madinah, nanti kita akan sampai di situ. Islam dirancang sebagai way of life atau panduan hidup bagi kehidupan kita dalam rangka mewujudkan kasih sayang bagi penduduk di muka bumi ini, dan karena itu Islam melintasi seluruh tempat dan zaman atau tempat dan waktu. Saya kira dasar ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini adalah untuk menegaskan bahwa Islam termasuk di dalamnya hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan bagi seluruh penduduk alam raya ini. Maka kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi tutur katanya tidak bagus, statementnya itu menghantam sana sini, itu rasanya akan bertentangan dengan konsep al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang menjadi orang Islam yang baik itu apabila orang lain merasa nyaman dari tutur kata lisan kita. Sekarang ini sementara digantikan oleh jari-jari kita yang menari-nari di atas keypad HP kita, ya maka banyak berseliweran sampai ada profesi buzzer RP atau buzzer RP gitu ya, ada influencer dan sebagainya itu. Karena itulah para ulama merumuskan dalil atau aksioma al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Ini tantangan bagaimana kita bisa merealisasikan dalam kehidupan masyarakat. Islam atau Al-Quran diturunkan butuh waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini agaknya muktabar gitu ya. Dan ini sempat diprotes oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Gitu. Tetapi kemudian Allah menjawab, dzalikan nusabbita bi fuadak gitu. Karena yang demikian itu sebagian berbahagimu dengannya dan kami ya perintahkan supaya dibaca secara tartil dan benar. Nabi yang dipilih oleh Allah tanpa melalui pemilu, ya nggak pakai nyetak kaos, apalagi pakai spanduk gitu ya. Nah, ini dipilih langsung oleh Allah dan beliau dalam waktu singkat ketika di Madinah itu sudah merumuskan pilar-pilar sebuah negara bangsa atau nation state bagi terwujudnya masyarakat madani civil society. Saya kira banyak disertasi di Indonesia ini yang sudah mengkaji tentang Piagam Madinah dan konstitusi negara di Indonesia ini. Kenapa kita ini menganut negara Pancasila, bukan negara Islam, yang dulu melalui Piagam Madinah, Piagam Jakarta sudah diperjuangkan, berdarah-darah di sidang konstituante, tapi akhirnya macet, deadlock, yang akhirnya kemudian Presiden menegaskan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu. Mungkin karena apa ya, harusnya itu pamali kalau Undang-Undang Dasar diubah. Kalau sekarang jadi
seperti ini kan karena undang-undang dasarnya dirubah sampai 4 kali, 5 kali itu ya, gitu ya. Ini. Bapak, Ibu semua, para peserta, ini yang tadi saya singgung, perjuangan 12 tahun di Mekah itu baru mendapatkan pengikut 200 orang. 200 orang kalau dibagi 12 tahun itu ya berat sekali itu. Apalagi selama 3 tahun beliau itu berdakwah itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan apa ya, dari lesan ke lesan gitu. Bahkan beliau sempat berdoa memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan perjuangan kami dengan masuknya salah seorang Umar itu, dan doanya terkabul. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, dan saat itulah kemudian Umar memprovokasi Nabi gitu ya. Kenapa ya Rasulullah kita harus sembunyi-sembunyi? Kita sudah saatnya harus menyampaikan kebenaran itu secara terang-terangan, dan itulah dimulai dakwah secara jahar gitu ya. Ini merupakan momentum penting ya yang kemudian oleh Fadlur Rahman itu sejak ada Piagam Madinah atau Dustur Madinah itu, kata Fadlur Rahman disebut sebagai masyarakat yang diorganisir, itu merupakan satu entitas negara dan pemerintahan yang membawa pada kuatnya bersatunya satu atau terwujudnya satu umat muslim. Jadi konsep ummah ya, ummatan wahidatan itu yang diluncurkan oleh Nabi di dalam Piagam Madinah yang terdiri 47 poin itu, yang itu menjadi inspirasi dan diakui oleh para sarjana termasuk sarjana barat seperti Philip Kahiti, misalnya Arnold Tembe, kemudian Montgomery Watt itu dalam buku yang judulnya sangat Muhammad the Prophet and Statesman, Nabi Muhammad seorang nabi dan seorang negarawan. Jadi ini saya kira tidak ada apa ya yang membantah. Maka ini saya beranikan menulis Madinah Charter, ya. Madinah sebagai tonggak konstitusi. Ya. McDonald mengatakan Madinah telah terbentuk negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik. Ya. Kemudian kata Madinah sendiri artinya kota ya, atau city, atau dari kata mudun atau tamadun itu artinya peradaban. Kenapa Yasrib itu kemudian diubah? Saya pernah mendapatkan informasi Yasrib itu konon ceritanya itu keturunan ke-10 ya dari Nabi Nuh itu yang dulu ada anaknya si Kan'an yang kemudian terdampar, yang konon ceritanya di Turki Timur gitu ya. Nah, para akademisi menyebutnya ada yang menyebut Madinah Charter, ada yang menyebut Dustur, ada yang menyebut Misak, ada yang menyebut Risalah atau Konstitusi Madinah. Saya kira ini sudah apa ya, sudah sangat umum dipahami. Kemudian saya menyebutkan kepada sebagai sunnatullah, saya kira ini tidak perlu kita bahas panjang lebar karena hari ini kita bisa berbicara dengan siapapun dimanapun, yang penting ada kuotanya gitu. Bahkan kita bisa bervideo conference ya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana bahagianya hari ini Pak Dekan, senyumnya yang selalu mengembang itu pertanda orang sukses, orang bahagia itu. Karena sekarang ini di Indonesia mencari orang bahagia itu tidak terlalu mudah itu. Apalagi kalau gampang baper. Nah, salah satu kata kunci untuk mengurangi baper itu tidak banyak menonton TV yang breaking news. Kalau yang ditonton breaking news itu bisa stres ya. Apalagi Jawa Barat ini sedang berduka ya, Pak Gubernurnya sampai hari ini putranya Mas Eril belum ketemu juga sampai hari ini. Bahkan MUI Jawa Barat sudah mengajak sholat gaib gitu ya. Nggak tahu nih di kalau perlu sholat gaib apa tidak itu. Sudah. Ya sudah. Kemarin sudah. Ya, ini ada beberapa kutipan yang saya ambil ya. Asal mula istilah global itu kan kita zaman SD sudah dikenalkan globe itu kan, kemudian menjadi global. Yang ini ada yang menyebut mulai dari abad-abad apa ya, tahun-tahun 80-an, 90-an, yang sekarang ini sudah menjadi apa ya, istilah
Bahkan ini ada kutipan IMF itu mengidentifikasi globalisasi itu ya perdagangan dan transaksi termasuk era pasar bebas, sehingga Indonesia kalau hari ini harga Pertamina DEK itu udah 14.000, itu kan karena mengikuti anjuran pasar bebas, dan ke depan itu subsidi akan makin dikurangi, kira-kira begitu. Nanti makan di warung Sunda itu kena pajak, gitu ya. Warteg saja kena pajak, apalagi warung Padang, gitu ya. Kemudian pergerakan modal dan investasi. Sekarang ini perubahan begitu cepat. Ya, beberapa bank kita juga sudah beralih saham mayoritasnya, gitu ya. Ini yang kadang-kadang menjadi prihatin juga, termasuk juga perkembangan pembebasan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Lain itu tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, ya, yang dari MDGs menjadi SDGs itu, sehingga sekarang ini ada Green Campus atau apa ya, Green Bank dan sebagainya, pokoknya yang hijau-hijau lah, gitu ya. Saya kira Universitas Galuh khususnya Fakultas Hukum bisa mempelopori itu, ya. Jadi dibedakan antara bendera dan lingkungan. Benderanya merah nggak apa-apa, tapi lingkungannya hijau, hatinya juga hijau, kata Pak Moderator tadi begitu. Bapak sekalian dan teman-teman mahasiswa, ada implikasi yang ini saya kira perlu nanti diantisipasi, apalagi persoalan-persoalan hukum, ya. Jadi globalisasi ini meniscayakan adanya borderless. Termasuk ketika misalnya kalau Pak Dekan atau Pak Moderator juga Ibu-Ibu Wakil Dekan pergi dari Jakarta ke Amerika, itu bisa ketemu hari, kalau berangkatnya itu hari Kamis berarti Jumatnya bisa 2 kali itu. Tapi kalau pulang dari Amerika hari Kamis, itu sampai di Indonesia sudah hari Sabtu, berarti Jumatnya hilang itu. Apakah itu termasuk yang diancam kalau tidak Jumatan, gitu, apalagi 3 kali nanti itu termasuk orang yang sudah dicap atau dilak bahasa pesantrennya itu menjadi hamba yang tidak taat atau bagaimana, karena dalam perjalanan itu sudah hilang 1 hari, hari Jumatnya itu, ya. Kan persoalan-persoalan fikih seperti itu kan muncul, ya. Kemudian intensitas kehidupan keberagamaan tereduksi dengan kesibukan, gadget, smartphone, dan ini sangat adiktif itu. Apalagi sejak ada pandemi COVID, tadi Pak Dekan sudah menyampaikan, ya ini sengsara membawa berkah itu COVID-19 itu. Termasuk hari ini juga manfaat dari keberkahan COVID itu untuk bisa kita bersilaturahim di majelis taklim Zoomiyah atau Zoomi, ya, itu. Kemudian terkait dengan hukum. Jadi IT ini menjadikan dampak yang cukup serius juga dalam persoalan hukum itu. Misalnya soal operasi transgender ini, kemajuan IT teknologi, kemudian bagaimana transaksi non tunai, ada pinjaman online, ini kan fikih-fikih yang membahas tentang khiyar majelis itu kan menjadi tidak laku, gitu ya. Ini harus disikapi itu. Lalu ada email atau surat elektronik, transfer uang, kalau dulu butuh waktu 2 kali 24 jam antara qabdul hukmi dan qabdul hissi, gitu ya. Kalau misalnya saya mentransfer uang hari ini, saya datang ke counter bank, kemudian slip sudah diotorisasi oleh teller, saya bisa langsung kontak misalnya anak saya yang sedang di Belanda, Nang atau Nak, Bapak sudah transfer nih, gitu. Itu tentu secara hukmi sudah. Anak saya itu secara qabdul hukminya sudah, tapi khisinya biasanya masih nunggu. Dulu 2 kali 24 jam, kayaknya sekarang bisa lebih cepat dari itu, gitu ya. Ini salah satu persoalan. Ini yang sering muncul kalau di transaksi fikih muamalat, terutama
bagi teman-teman yang misalnya meneliti tentang pembiayaan kepemilikan rumah. Kalau itu pakai musyarakah ya, tadi tersenggol oleh hostnya yang di situ bukan di sini. Baik, saya teruskan. Jadi saya tadi ingin menyebut contoh sekalian kalau ada transaksi pembiayaan kepemilikan rumah yang dulu pakai ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Sekarang ini pakai musyarakah mutanakisah. Itu kalau misalnya Pak Moderator beli rumah baru gitu. Meskipun kisahnya itu baru 10% di harga 1 miliar misalnya, karena cash flow yang tersedia baru 100 juta, maka nanti sertifikat itu sudah by name atas nama Al-Ustadz Kiai Ibnu Rus gitu. Karena kalau Ustadz itu satu, kalau Kiai itu sudah dua, katanya begitu Pak Dekan ya. Apalagi di Jawa Timur. Ya. Nah, itu berarti ada qabdul hukmi dan qabdul khisi. Qabdul hukminya sudah karena sertifikat sudah by name, tetapi posisi sertifikat itu ada di tangan bank karena bank yang punya 90% hisahnya, kira-kira begitu. Baik, kita lanjut kepada Piagam Madinah sebagai tonggak transformasi global. Tahun kedua Hijriah ini tahun rintisan konstitusi yang disiapkan oleh Rasulullah. Ya, kalau cerita detailnya ini agak dramatis juga. Karena mula-mula banyak beberapa klan Yahudi itu menolak karena di bawahnya itu ditulisi Muhammad Rasulullah. Karena itu dikoreksi, jangan pakai Rasulullah dong gitu ya, pakai Muhammad bin Abdullah kira-kira begitu. Dan itu disetujui karena itu dianggap nggak prinsip gitu. Tapi akhirnya ini disebut gitu. Ada pelajaran yang saya kira sangat penting kalau Bapak dan teman-teman mahasiswa membaca Piagam Madinah itu 47 poin itu. Ini cara Rasulullah menyapa, itu yang luar biasa. Semua klan atau suku tidak dibedakan besar dan kecilnya itu disapa satu persatu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi saya menyapa Pak Dekan, Ibu-ibu Wakil Dekan, Pak Moderator, teman mahasiswa, itu ya meniru cara Rasulullah itu. Nah, lalu kalau tidak bisa menyebut satu persatu ya tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, tidak bisa menyebut satu persatu, kalau disebut satu persatu nanti enggak jadi bicara tapi menyebut nama terus kan kira-kira begitu. Ya. Kemudian pada periode Madinah ini disebut dalam kajian tafsir dengan ayat-ayat Madaniyah itu memang pesannya pesan hukum. Ayat-ayat ahkam itu pada umumnya itu diturunkan pada periode Madinah yang karena itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Piagam Madinah ini kemudian menjadi pilar penting sebagai fundamen konseptual bagi membangun sebuah entitas negara bangsa atau ummatan wahidatan yang mendunia atau mengglobal itu. Jadi kalau saya memahami bahwa Islam itu butuh power, butuh negara, butuh kekuasaan. Tapi soal bentuk itu enggak penting, kira-kira begitulah. Ya. Boleh jadi para pendiri bangsa kita ini juga terinspirasi ya, kehebatan, kepiawaian, dan ide besar yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam Dustur Madinah guna menjangkau dan mewujudkan misi Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Ini ada salah tulis ini. Jika barakima al-Islam huwa din wa daulah, ya ini huwa itu isim domir ya, domir goib ini kalau Pak Moderator ini kalau ngaji di pesantren. Ya.
Yang pertama, agama dan negara merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang oleh Abu Hasan Al-Mawardi di dalam Ahkamus Sultaniyah itu disebut al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi harasatiddin, ada yang baca khirasatiddin wa siyasatiddin ya. Ini di tangan Nabi begitu. Maka disebutnya Abu Bakar itu sebagai khalifah, Umar itu khalifati Rasulillah, Utsman itu khalifati Rasulillah, kemudian Ali itu khalifati Rasulillah, karena kepanjangan lalu diintrodusir istilah Amirul Mukminin. Amir itu lebih banyak maf'olnya itu. Jadi orang yang diperintah untuk ngurusi urusan agama dan dunia. Negara diperlukan dalam melaksanakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Negara merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, termasuk di negara Indonesia itu. Kalau meminjam fatwanya dalam tanda kutip Gus Baha, itu 1000 tanda tangan dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh atau 1000 fatwanya Ketua MUI itu kalah dari 1 tanda tangannya gubernur atau bupati, apalagi RI 1. Nah, kira-kira begitu, Pak. Tapi bukan bermaksud untuk mengecilkan tanda tangan Pak Dikan loh ya. Karena Pak Dikan nggak mau tanda tangan nanti lulusannya nggak laku nanti. Kemudian hukum Islam antar negara dan agama. Membahas hukum yang isinya dari reward and punishment. Jadi, hukum itu kan aturan yang dibuat oleh andi wilayatin am. Ya, kalau dilanggar itu mendatangkan sanksi, kalau dijalani mendapatkan reward, kira-kira begitu. Indonesia sebagai negara yang tidak negara agama, tapi juga tidak negara sekuler. Kadang-kadang ada yang menyebut negara yang bukan-bukan, gitu ya, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Ini manjilah bainal manjilaitain, kata Pak Moderator itu. Sistem politik yang dianut adalah trias politika, separation of power, meskipun dalam prakteknya lahirnya sebuah undang-undang itu atau hasil legislasi lebih banyak merupakan inisiatif yang datang dari pemerintah atas dorongan masyarakat. Bahkan yang sering terjadi kemudian dalam proses itu teman-teman dewan, mohon maaf kalau ada dosen dan anggota atau teman-teman mahasiswa yang anggota dewan ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Biasanya untuk proses legislasi yang cepat itu ide dari masyarakat itu lalu diminta sebagai hak inisiatif dewan, kira-kira begitu supaya lebih lancar itu. Nah, ini Bapak sekalian, pertanyaannya, hukum Islam itu haruskah diformalkan? Ini juga kontroversial atau menjadi perdebatan. Karena kita mengalami masa-masa yang tidak enak. Saya ingin singgung meskipun di PPT ini tidak masuk ya. Pada masa Orde Baru itu setidaknya ada tiga apa ya, semacam klasifikasi lah. Model hubungan antara negara dan agama. Yang pertama itu antagonis. Jadi umat Islam itu cenderung tidak disapa dengan baik gitu ya. Karena waktu itu pendekatan militeristik itu luar biasa. Ya, bupati, wali kota itu semua dari militer dan polisi gitu ya. Bahkan kalau perlu ya dekan Fakultas Hukum itu misalnya juga harus dari polisi misalnya gitu. Dulu kan begitu, Pak ya. Kemudian ada saat-saat resiprokal kritis. Resiprokal kritis itu ya mana yang menguntungkan. Dan pada saat itu kan Pak Harto tidak mau menyebut Golkar itu sebagai partai, tapi sekber kan gitu ya. Sampai nanti tahun 70-an ada fusi partai itu gitu ya. Nah, kemudian di akhir-akhir lahirlah ada Dewan Masjid yang tadi disinggung ya, rencananya tanggal 11 Juni itu ada pengukuhan ini sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah. Tadi sudah disinggung oleh Pak Moderator ya. Kita lanjut saja. Jika dalam Al-Quran ayat hukum diperkirakan itu 550 menurut berbagai informasi,
Ini kan cakupannya banyak banget ini. Saya yang menyebut diantaranya ada fikih ibadah. Ini kan nanti bicara tentang hukum ibadah. Bagaimana nanti sholat, apalagi ada sidang isbat, termasuk nanti Idul Adha itu kemungkinannya itu ada potensi berbeda. Ya, kalau ada Idul Adha berbeda, itu kira-kira nanti yang ikut senang itu Pak Moderator nih, karena dapat order khutbah di 2 tempat gitu ya. Kemudian ada fikih muamalah, fikih siasah, walusasiyah, fikih murafa'at atau hukum acara, fikih jinayat, fikih mewaris, fikih macam-macam lah gitu. Itu hanya saya sebut sebagai contoh coverage ya. Kemudian hukum Islam dan negara. Jika hukum diformalkan dan ini menjadi substansi term hukum itu sendiri adalah karena keterlibatan di dalam menetapkan undang-undang atau pemerintah ya, peraturan undang-undangnya, maka keterlibatan itulah yang melahirkan istilah di wilayatin ammah ya, kekuasaan yang umum. Kalau kemudian menetapkan hukum itu apabila law enforcement-nya itu dijalankan dengan serius, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi. Tapi fakultas hukum ini kan kadang-kadang ketiban sampurnya, tidak enaknya. Ketika para pejabat pada korupsi yang disalahkan perguruan tingginya, karena rata-rata lulusan perguruan tinggi, tapi dipastikan tidak ada yang lulusan fakultas hukum Universitas Galuh, gitu ya, dari fakultas yang lain lah kira-kira begitu. Secara fungsional, merujuk pada Roskopon, hukum memiliki fungsi untuk meng-create masyarakat, ya, dan yang kedua untuk mengontrol. Jadi saya sering menyebut contoh ini, Bapak dan teman-teman semua. Di Undang-Undang Lalu Lintas, itu di Indonesia yang merupakan negara tropis di mana sinar matahari itu bisa berlangsung 12 jam ya dari pagi sampai sore, tetapi ada aturan kendaraan itu harus menyalakan lampu di siang hari. Ini kan sebenarnya tidak masuk akal juga karena sinarnya kalah dari sinar matahari. Tapi harus di ini. Akhirnya daripada pusing-pusing suka lupa gitu ya, apalagi kalau sudah mendekati guru besar itu suka lupa gitu. Kacamata dipakai sering dicari gitu ya Pak Dekan ya. Itu akhirnya pabrik yang mengatasi. Begitu kontrak di-on-kan, starter belum dipencet, itu lampu sudah nyala dulu. Gitu. Ini kan pinternya perusahaan kan gitu ya. Jadi motor itu baru di-on-kan itu sudah nyala dulu lampunya, meskipun bunyi mesinnya belum gitu ya. Nah karena itu aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengadilan, dan advokat sesuai dengan kompetensi masing-masing ini mengemban amanat di dalam melaksanakannya, termasuk di dalamnya putusan hakim atau pengadilan yang nanti akan melahirkan jurisprudensi. Itu ini harus berjalan dalam konteks hukum pidana. Tapi kalau dalam konteks hukum perdata nanti ada ceritanya agak berbeda sedikit. Bagaimana fikih dan fatwa? Pak sekalian, ini menurut saya tidak bisa ditinggalkan ketika kita membahas persoalan ini. Apalagi yang tadi disinggung oleh Ustadz Ibnu Rus terkait dengan akad-akad di perbankan syariah. Saya kira di Fakultas Hukum itu ada mata kuliah arbitrase ya, atau mediasi ya. Itu kan mesti diajarkan itu. Bagaimana syariah compliant di operasional bank syariah itu bisa dinilai itu karena ada fatwa dari DSN. Tetapi fatwa itu sifatnya tidak mengikat, maka harus dipositivisasi oleh dulu Bank Indonesia melalui PBI atau Peraturan Bank Indonesia, kadang-kadang dalam wujud surat edaran, telah ada OJK menjadi POJK, Peraturan Terus Jasa Keuangan, atau kadang-kadang SEOJK gitu ya. Itu. Selanjutnya di rumah lagi kuliah umum sebentar ke rumah saya.
Selanjutnya, nah ini bagian nafi dan fatwa supaya teman-teman bisa menambah bagi yang belum. Kalau yang sudah paham ya tentu saja ini dianggap refreshing saja. Fikih adalah pendapat ulama di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah terkait dengan persoalan hukum tertentu yang dikontekskan dengan penyelesaian kasus atau peristiwa hukum tertentu gitu. Misalnya bagaimana sih LGBT gitu. Kenapa ada ketua MUI marah ketika kedutaan besar Inggris memasang bendera pelangi. Nah, yang itu disimbolkan sebagai mendukung LGBT, sementara di Indonesia itu ini kan masih dianggap persoalan yang secara fikih itu ya kontroversial memang, tapi lebih banyak yang tidak setuju. Apalagi kalau nanti satu saat atau mungkin sudah Pak Dekan mengajak dua dekan, dosen-dosennya ziarah ke Jordania lalu mampir ke Laut Mati gitu ya. Yang sampai tidak ada kehidupan di sana, ikan nggak bisa hidup di situ. Konon ceritanya itu adalah saksi bisu ya, yang masih bisa dikunjungi tempatnya kaum Nabi Lut dihajar, dihukum di sana karena dibalik katanya begitu gitu ya. Dan itu kalau nanti Pak moderator Pak Dekan itu nyemplung itu apa ya bahasa Sundanya ya, itu terapung nanti Pak Dekan di sana itu ya, supaya jangan main-main dengan soal LGBT gitu ya. Lagian ngapain masuk laki-laki kawin sama laki-laki itu, perempuan sama perempuan. Kalau dulu di pondok pesantren zaman-zaman kuno mah ada, tapi itu kan darurat ya Pak Dekan ya. Apa Pak moderator itu. Di bahasa fikih kan sempat dibahas itu. Bahasanya itu fakhoda yufahidu mufakhodatan kan gitu ya. Ya kok bisa itu dari kata benda jadi fi'il mutawa'ah lagi itu, fakhoda yufahidu. Oke, kita teruskan. Fikih biasanya tulis lengkap atau bahkan sangat lengkap dan menjadi apa ya, putusan hakim, putusan pengadilan agama. Dulu sebelum ada kompilasi hukum Islam, ada kompilasi hukum ekonomi syariah ya, dan masih apa ya yang berlaku hingga sekarang, karena kekuatan hukum putusan itu diletakkan pada ilmu hakimnya, karena namanya kompilasi itu kan tidak mengikat ya, tidak mengikat. Bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Wahyu Widiana, dulu sempat jadi dirjen ya peradilan agama di Mahkamah Agung. KHI itu yang dikeluarkan menggunakan Inpres nomor 1 tahun 91, itu ternyata hakim-hakim yang merujuknya itu tidak sampai 60%. Ya karena memang tidak mengikat gitu ya. Nah, kenapa KHI? Ya karena dulu itu para hakim di pengadilan agama itu rujukan kitabnya bisa berbeda-beda, sehingga dalam perkara yang sama itu putusannya bisa berbeda. Dalam paradigma hukum Indonesia yang sangat positivistik itu sering ya berujung pada bergesernya rasa keadilan yang sering berdiri antara satu pihak yang berperkara terdakwa dengan aparat atau institusi lainnya. Ini menjadi salah satu kendala. Karena itu ada hukum progresif, hukum yang tidak hanya berkutat pada bunyi pasal, tetapi harus ditafsirkan sesuai dengan nilai keadilan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam. Ia merupakan formula derivatif dari Al-Quran dan Sunnah sebagai hasil kerja intelektual para fuqaha dan ulama yang juga mengakomodasi perkembangan masyarakat. Ya, ini Ibnu Rus, nah ini dikutip Mas Ibnu, dikutip di sini. Asy-syara'i mutakhaddidah wal waqa'i mutajaddidah. Syariat itu terbatas, sementara peristiwa-peristiwa hukum akan terus terbarukan atau akan terus terjadi. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak membahas secara detail tentang berbagai persoalan, maka dalam hal-hal yang tidak ada dasarnya secara eksplisit, maka kerja intelektual yang dinamakan ijtihad menjadi suatu keniscayaan. Karena itu
Pak Dekan yang sebentar lagi doktor itu kalau meminjam bahasa fikih itu di aras 9 itu arasnya mustahid itu Pak Dekan. Maka jalannya mustahid itu ya juga harus menyesuaikan kira-kira begitu ya. Istihadnya apa ya, menghasilkan jawaban hukum terhadap berbagai persoalan, dan disinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam itu menjawab semua tuntutan ruang dan waktu. Inilah relevansi dari kaidah al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Dia tidak bisa hanya cukup mengandalkan teks-teks yang ada, tetapi harus juga berpijak pada kajian empirik realistis supaya masyarakat itu kebutuhannya terjawab. Bahkan Al-Qarafi itu mengatakan dalam bahasa Arab, al-jumud alal mangkulat itu dolalun fiddin abadan. Wah, kan ngeri itu. Jadi al-jumud atau stagnan terhadap teks-teks yang kering itu menjadikan kesesatan di dalam beragama. Itu kaidah, tapi saya tidak sebutkan di sini. Selanjutnya, hukum Islam antara sumber dan metode. Dalam kajian dan formulasi hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah itu ini harus dibedakan. Yang sering ini dalam kitab-kitab usul fikih yang dikaji oleh teman-teman yang sempat kuliah usul fikih itu kan semua disebut masdar itu, mashadirut tasyrih. Seperti Abdul Wahab Khalaf itu semua disebut dengan mashadirut tasyrih. Padahal sebenarnya yang masdar atau mashadir itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Sementara ijma, qiyas, maslahat mursalah atau istislah atau istishab, istisan, kemudian ada istishabul asal, baratul asliyah, satu dari'ah, itu semua adalah metode. Ini supaya ada ruang sekaligus fleksibilitas dan tidak tercampur antara sumber dengan metode itu. Ya, kata orang Arab itu at-tariqa ahammu minal maddah, kan begitu ya. Bersama dengan menulis disertasi itu kalau metodenya tidak tepat nanti juga hasilnya akan bisa diragukan, kira-kira begitu ya. Semua baik sumber atau metode disebut dengan dalil syar'i. Kalau dalil itu netral ya, ada al-adilah tasyri'iyah, ada yang al-muttafaq alaih, al-muttafaq alaiha, dan ada yang mukhtalaf fiha gitu ya. Jadi ini idiom bahasa Arab juga kalau nggak hati-hati bisa keliru itu. Nanti bisa disemprit sama Pak Kiai Ibnu Rus nanti. Teman sekalian, ini usul fikih, hikmah, filsafat hukum, dan maqasidus syariah. Saya kira teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Galuh ini harus mulai terbiasa dengan terminologi ini gitu ya. Kenapa saya memprovokasi begitu? Gitu. Ketika kita bicara hukum Islam itu tidak bisa lepas dari ini. Usul itu dasar-dasar fikih. Ya ibarat mohon maaf. Ibarat antara telur dan ayam, ya. Ayam dan telur itu duluan mana itu? Konon ceritanya kalau Gus Dur yang ditanya, ya kalau di hotel itu telur dulu, ini Pak Dekan, ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi itu sarapannya telur rebus. Nah, nanti kalau siang baru ayam, ya kira-kira gitu ya. Ya, Gus Dur kan pintar bikin lucu itu. Tanpa memahami usul fikih, maka akan tidak mudah untuk dapat memahami dan memformulasikan hukum Islam dengan baik. Apalagi kalau sudah bicara tentang hikmah. Maka kadang-kadang antara hikmah dan falsafah, ini ada bukunya Al-Jurjawi, ya, ini Pak Moderator mesti sudah baca ini. Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Ya. Ini sering diistirahkan atau diambigukan itu. Mana hikmah? Ya secara sederhana sih hikmah itu yang beda dengan ilat ya. Ada hikmah, ada ilat. Kalau ilat itu mundobit, tapi kalau hikmah itu ghairu mundobitoh gitu. Itu bedanya saya kira di situ. Tapi kalau filsafat ini kan mendalami dari akar-akarnya. Kalau dalam bahasa yang sederhana itu
kita mendalami, kita kira-kira ingin membuka rahasia Allah kenapa kita diperintah berpuasa itu. Hikmah puasa itu ada yang mansus, ada yang ghairu mansus, ada yang disebut secara sharih atau eksplisit di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, tapi ada yang tidak gitu ya. Ilmu yang membahas tentang hikmah dan tujuan hukum Islam yang semula ini menjadi lahannya usul fikih, sekarang ini bahkan sudah bermetamorfosis menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu tentang maqasidus syariah. Yang biasanya maqasidus syariah itu ya kembalinya kepada al-muhafadzah ala daruriyatul khams, itu pada bermuara pada memelihara 5 hal yang esensial atau daruri bagi kehidupan manusia. Ada hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdul mal, hifdul id gitu ya, atau hifdun nasl ya. Selanjutnya untuk memahami dan menggunakan ilmu usul fikih dan filsafat hukum Islam dengan baik maka dibutuhkan pemahaman. Nah ini yang nanti urusannya Pak Kiai Ibnu Rus untuk menyiapkan bagaimana mahasiswa fakultas hukum Universitas Galuh itu tahu bahasa Arab dengan baik gitu ya. Bisa membaca rojulun itu gimana bacanya itu gitu ya. Atau rojulun bacanya karimin bukan karimun gitu ya. Itu laki-laki seperti rim karena kafnya jadi huruf jer, kira-kira begitu. Ini kalau tidak tahu bahasa Arab kan susah ini. Ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, bayan balaghah, sehingga mampu memahami dengan baik gitu. Tapi ini kalau diakomodasi dalam kurikulumnya Fakultas Hukum ini kan nggak mungkin. Nanti jadi 200 SKS untuk S1. Pak Dekannya dimarahin banyak orang nanti itu. Ya. Pak Dekan ini kok jadi otoriter banget ya, SKS-nya yang harusnya cukup 130 jadi 200 itu. Nah, di dalam pemahaman hukum Islam ada pendekatan bayani, irfani, dan istislahi. Hukum Islam dan globalitas. Ya, ini hukum Islam, terwahyu dan penaran. Wahyu itu, Bapak sekalian, ini yang syariat maksudnya ya, kebenarannya absolut, mutlak, mengikat, ideal, cita moral gitu ya, dan satu. Al-Qur'annya ya satu gitu, tapi kenapa bisa berbanyak pendapat gitu ya. Gitu. Sama dengan sekarang ini kan orang sholat aja gayanya macam-macam itu. Dulu ketika belum ada pandemi itu ada orang sholat itu kakinya itu harus menyentuh sebelah kanannya, yang kaki kiri juga menyentuh sebelah kirinya. Ketika ditanya kenapa sih sholat pakai begitu-begitu gitu. Ya takut nanti setannya ikut sholat, ikut jamaah. Gitu. Nah, tapi karena kemudian diganti oleh COVID, jadinya orang tidak lagi begitu kan, gitu, karena di sebelahnya sudah dikasih jarak. Kemudian hukum Islam atau fikih itu kebenaran nisbi, relatif, tidak mengikat dan beragam, sehingga ada banyak madzhab, ada Sunni, ada Syiah dan Tohiri. Kemudian Sunni sendiri ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, gitu ya. Dan di Indonesia juga banyak. Ini ada madhab HTI, madhab EPI, madhab sekarang ada khilafah muslimin gitu ya. Nah, ini kan kita juga perlu bikin madhab nanti atau madhab galuhi gitu ya, atau apa ya gitu ya. Nah, saya kira ini ragam pemikiran hukum Islam kita tidak bisa lepas dari fikih ini sebagai materi sekunder ya. Kalau materi primernya kan udah Al-Quran dan Sunnah, lalu diekstrak lahirlah fikih. Nah, dari fikih itu kemudian ada fatwa, karena biasanya mufti itu paham fikih lah kira-kira gitu. Kalau tidak paham fikih dia nggak bisa berfatwa. Kemudian undang-undang atau konun ini yang sudah terlibat negara di situ. Dan hadirnya era desentralisasi ini yang zaman awal-awal Pak Jokowi jadi presiden banyak sekali perda-perda yang terkait dengan syariah itu dihapus karena dianggap itu tidak tidak cocok atau bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Lalu ada putusan hakim, pengadilan atau jurisprudensi. Nah, saya kira kalau kita bicara ini maka
kita tidak lagi perlu diskusi ya tentang undang-undang atau konon. Tapi untuk Aceh ini diberi otonomi khusus. Tapi sebagai konsekuensi negara hukum, maka kita ini juga harus pandai-pandai ya. Karena pengalaman yang kita dapat kalau kita bicara tentang hukum Islam itu selalu saja, tapi tadi yang sudah disinggung oleh Pak Moderator, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ada Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf, ada PP 42 tahun 2004 tentang 2006 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang wakaf, ada penyelenggaraan haji, Undang-Undang pengelolaan zakat dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sering terjadi kerancuan gitu. Maka mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini harus hati-hati. Zakat itu undang-undang pengelolaan zakat, bukan undang-undang tentang zakat. Karena di Indonesia itu kalau ada yang hartanya bertumpuk-tumpuk tidak membayar zakat itu nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau nggak membayar pajak, nanti STNK terlambat 1 hari, besok sudah dikirimi surat. Ya, itu bedanya. Oleh karena itu dalam proses legislasi itu juga harus hati-hati gitu. Karena ini sangat tergantung pada kepala daerah atau pimpinan daerah. Ini ada dialektika atau pergumulan hukum Islam di Indonesia ini dan juga fatwa MUI. Yang aman-aman saja itu yang terkait dengan ekonomi syariah, itu relatif aman itu. Ya, tidak ada ini karena yang dilihat adalah persoalan-persoalan. Yang terakhir yang agak Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu di lapangan juga ini mabniun ala sukun gitu ya. Ya, karena masih bergerak di tempat ya, Menteri Agama mentarget 10 juta produk halal tapi melalui self declare. Saya kira teman-teman di Fakultas Hukum Sesgaluh ikut yang pendamping PPH ya kayaknya itu. Kemudian banyak terjadi disharmoni antara peraturan perundang-undangan. Bahkan kadang dibuat samar. Kita pernah punya Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Ini yang sering memicu di lapangan itu sengketa wakaf. Karena ada klausul kalau itu sengketa maka diajukan ke pengadilan negeri. Padahal wakaf itu harusnya secara absolut menjadi wilayahnya pengadilan agama. Begitu juga perkara waris yang dulu diamputasi, di mana hakim-hakim PA Jawa Madura dan sebagian Kalimantan Selatan itu diamputasi wewenangnya. Ya, ini beda dengan hakim non Palu ya. Itu. Kalau karena kasus itu hakimnya nggak dikasih Palu, jadi ya lontang-lantung aja gitu ya. Dan ada masa dulu putusan pengadilan agama itu tidak bisa dieksekusi. Selain belum ada jaksa juga harus diteken oleh pengadilan negeri melalui fiat eksekusi atau executor verklaring. Dalam hukum pidana ini masih berlaku hukum pidana dari Perancis, kemudian sudah direvisi berkali-kali dan timnya juga sudah banyak yang meninggal dunia ini. Selain saya sering ketemu dengan Prof. Barda Nawawi yang dosen Undip, grup besar Undip yang ini. Nah, kemarin sebenarnya sudah mau disahkan. Sekalian sebelum saya akhiri, ini ada beberapa karakter universalitas antara hukum Islam versus partikularitas. Islam rahmatan lil alamin sama salihun li zaman wa makan tadi sudah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal bi'ah. Aslinya itu la yungkaru taghayyurul ahkam illa bi taghayyuril azminah wal amkinah. Artinya perubahan hukum itu ya bisa terjadi karena berubah waktu, berubah tempat, berubah keadaan. Asyariah mutahaddidah wal ahkam mutajaddidah. Yadru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar tergantung ilatnya. Ada atau tidaknya. Ini kalau menjelang pilkada atau pileg atau pilpres ini diganti. Kaidahnya itu berlakunya beda. Al-hukmu yaduru ma'ujrotihi katanya. Qalilan au katsiran itu ya. Hukum itu tergantung upahnya. Ya kalau upahnya banyak ya cepat itu. Berarti undang-undang IKN itu hanya 1 bulan loh. Top markotop itu. Cari ilmunya di Fakultas Hukum Universitas Galuh nggak ketemu itu.
membuat undang-undang IKN 1 bulan top itu. Ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi soal ad-daruriyatul khamis itu tadi sudah saya singgung. Kemudian istilah fatwa ini saya kira saya tidak perlu bahas lagi. Kemudian saya nyinggung tentang MUI ini sebagai ya inisiator lah paling tidak beberapa hal yang terkait dengan soal ini. Termasuk yang terakhir ini fatwa 32 ya, mudah-mudahan saya nggak kira 42 itu soal PMK. Penyakit mulut dan kuku bagi hewan itu bisa menyebabkan nanti korbannya tidak sah. Nah, itu kalau hewan yang disembelih itu tidak sehat gitu. Ya, ini orientasi MUI, kemudian saya ingin lanjut kepada ini saja Bapak sekalian. Karena kemarin Pak Dikang menyinggung soal RPS. RPS ini monggo nanti teman-teman dosen silakan dijabarkan. Mengelaborasi materi dan metode hukum Islam ke dalam rencana pembelajaran semester tentu perlu ketajaman dan kepiawaian di dalam menata komposisi materi, metode, dan cakupan hukum Islam karena banyaknya cakupan materi yang apalagi Fakultas Syariah dan Hukum itu di breakdown ke dalam banyak mata kuliah tentu berbeda dengan di Fakultas Hukum. Ya, tadi di awal sudah saya singgung. Di FSH misalnya, ya, ini ada fikih ibadah, ya, kemudian ada logika dan penalaran hukum, pengantar hukum Indonesia, fikih munakat, fikih mawaris, umul Quran dan tafsir ayat hukum keluarga, mul hadis dan hadis hukum keluarga, fikih muamalat, usul fikih 1 dan 2, ini ada 5 SKS ini. Fikih jinayat, fikih siasah, ilmu negara, fikih munakahat lanjutan, hukum mawaris, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, usul fikih, lanjutan, hukum keluarga kontemporer, ya, hukum acara perdata, apalagi di daerah Jawa Barat itu mungkin juga ada Arab Spring ya. Dekat-dekat lah paling enggak itu. Kalau di Bogor yang ada Arab Spring katanya gitu. Cianjur. Oh di Cianjur ada juga ya. Iya itu gimana? Isunya gitu Prof. Bahkan sekarang ada istilah nikah misyar. Nikah untuk pelancong ya. Jadi, itu tanpa isunya begitu ya, tanpa ada nafkah dan sebagainya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, maka saya karena tidak punya waktu ya. Kalau RPS itu pasti bentuknya harus workshop, itu tidak mungkin hanya kuliah umum bicara RPS gitu. Selanjutnya, belum lagi kalau di Semarang itu misalnya ada 3 prodi, ada hukum keluarga Islam, ada hukum ekonomi syariah, ada hukum pidana, bahkan ada yang di Jakarta itu perbandingan madhab. Nah, boleh jadi di Fakultas Hukum, pilihan kalian diserahkan kepada mahasiswa tentu dengan distribusi komposisi mata kuliah yang mendasari modal dan kompetensi pengetahuan agar urusan memiliki keunggulan kompetensi. Maka ini menjadi tugas prodi masing-masing. Lalu sekalian mengakhiri pengantar ini, maka saya kira yang namanya kurikulum itu adalah patokan dasar, pasti harus ditinjau. Bisa karena sekarang ini maksimal program studi S1 itu 5 tahun, berarti 5 tahun itu harus ditinjau, gitu ya. Kalau artinya harus dibedah termasuk komposisi SKS-nya itu mana yang ini. Itu pun kalau untuk misalnya menjadi pengacara atau advokat itu kan magangnya harus 2 tahun itu untuk bisa menjadi profesi advokat. Kalau jadi hakim mungkin lebih gampang lagi, cuman masuknya yang agak susah gitu ya. Ya. Kalau sudah jadi hakim itu enak semuanya ada undang-undangnya, paniteranya sudah siap gitu. Apalagi kalau dapat panitera yang lebih pinter daripada hakimnya kan. Jadi hakim tinggal dak-dok kira-kira begitu. Saya kira ini ya dengan komposisi dan persebaran bobot SKS dalam mata kuliah dan dijabarkan dalam RPS maka akan sangat menentukan hasil ya lulusan. Apalagi kalau raw inputnya bagus gitu ya, dosen-dosennya ya masih muda-muda, cerdas-cerdas, itu mahasiswanya semangat itu. Saya kira demikian Pak Dekan, ya, Pak Moderator, Ibu-ibu Wakil Dekan, ya, dan juga teman-teman mahasiswa.
hari ini kita yang harus menyemangati diri sendiri. Supaya tidak gampang baper, jangan banyak nonton TV yang breaking news. Ya, itu bikin stres. Mohon maaf, ya ini sambil canda-canda gitu, karena Pak Dekan ini harus bahagianya dirawat dengan baik supaya segera dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dari Ayahanda Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq, kalau dalam bahasa Jami'ul Kalim ya, ucapan itu sangat-sangat menyeluruh, mulai dari muqaddimahnya dari zaman Nabi, tentang Madinah Charter, sampai perkembangan hukum Islam, bahkan sampai terakhir ini masalah tentang RPS yang seharusnya disampaikan kepada mahasiswa. Baik untuk menggali lebih dalam terkait kajian yang telah disampaikan oleh Ayahanda Profesor Ahmad Rafiq ini, mangga kepada teman-teman mahasiswa dibuka sesi tanya jawab. Saya selaku moderator memberikan kesempatan untuk 4 orang penanya terlebih dahulu ya. Silakan sebelum bertanya raise hand dulu, sebutkan nama dan kelasnya, kemudian bertanya. Ya, silakan kepada teman mahasiswa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarijo dari kelas karyawan Pak. Wah, mantap. Dari sana. Prof, izin nanya Prof. Silakan. Ya, terkait dengan kompilasi hukum Islam yang tentang pernikahan itu kan ada dalilnya Surat Al-Maidah yang larangan untuk membolehkannya kawin dengan ahli kitab. Oh. Tapi sementara adanya larangan juga di Surat Al-Baqarah 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, di samping di satu dalil ada yang melarang, dalil yang lain juga ada yang memperbolehkan. Sebenarnya untuk yang benar yang mana, mohon pencerahannya Prof. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Baik. Yang ditampung dulu ya, Ayahanda Profesor. Oke, terima kasih Pak Sarijo, ini semester 2. Tapi tadi tidak raise hand karena memang mohon maaf mungkin untuk perkembangan tentang teknologi kurang ininya. Ini sekarang Pak Saudara Muhammad Rifai. Ini sama ini dari pesantren juga ini Prof. Coba silakan Muhammad Rifai. Terima kasih sebelumnya kepada pemoderator. Izin bertanya Prof. Nama saya Muhammad Rifai dari kelas B reguler tingkat 2 semester 4. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Izin bertanya Prof, kenapa sih kalau kita identik dengan di pengadilan agama itu yang terkenal itu biasanya kasusnya itu perceraian saja. Padahal kan di pengadilan agama itu sendiri tadi ada sebenarnya ada pembagian waris gitu, kemudian juga ada sengketa wakaf gitu. Yang seharusnya orang Islam itu ke situ gitu perginya. Kenapa kayak seolah-olah nggak terlalu laku gitu pengadilan agama itu di situ gitu, Bro. Ya. Sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Saudara Rifai ya. Oke, selanjutnya masih ada 2 penanya lagi. Tolong Muhammad Rifai di low hand ya. Silakan, ada 2 penanya lagi sebelum Ayahanda menjawab. Belum ada, Mas. Atau dijawab dulu sambil nunggu. Ya, mangga. Ya, Ayahanda. Ya, baik, terima kasih Pak Sarijo. Wah, ini karyawan tapi pertanyaannya menarik ini. Karyawan merangkap santri ya. Jadi ini pemahaman saya begini. Sebenarnya itu kalau di dalam metode usul fikih itu ada al-jam'u wa taufiq. Dikompromikan. Dalam surat Al-Maidah itu laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiah. Tetapi itu belum selesai karena masih menyimpan pertanyaan apakah wanita-wanita penganut agama non-muslim yang mereka itu bertuhankan Trinitas itu bisa dikategorikan sebagai kitabiah.
Kalau saya sendiri mengatakan sekarang ini tidak ada kitabiah di Indonesia karena mereka masuk kategori tadi pada ayat yang disebut wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau ajabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum mim musyriki walau ajabakum. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Amat, ya dulu masih ada amat ya, tapi sekarang ini jadi persoalan juga ini kalau di ini kemarin ada disertasi di UIN Jogja oleh dosen UIN Surakarta itu dia mengkaji pemikirannya Muhammad Syahrur. Yang penting suka sama suka jadilah oke gitu ya. Kebetulan si yang ujian ini punya anak perempuan juga yang gadis itu. Boleh enggak anakmu gitu. Akhirnya disertasinya direvisi gitu. Jadi itu Pak Sridhar pemahaman saya. Jadi kalau KHI itu kan sebenarnya lebih mengarahkan supaya umat Islam itu berhati-hati. Maka di situ dieksplisitkan calon mempelai pria itu jelas laki-lakinya, calon mempelai perempuan juga jelas perempuannya. Ini kan artinya perkawinan LGBT atau yang sesama jenis itu jelas-jelas dilarang, cuman pelarangannya tidak sorry tetapi kinayah, kira-kira begitu. Gitu ya Pak Sridhar, mudah-mudahan ini tidak ada pertentangan karena yang saya tahu yang disebut dengan wanita kitabiah itu ya yang akidahnya tauhid itu, yang mengesahkan Tuhan. Jadi kalau seseorang itu Tuhannya lebih dari satu ya itu masukkannya musyrikah atau musyrik gitu. Bahwa beberapa waktu lalu ada viral laki-lakinya non muslim, perempuannya berjilbab, kemudian di gereja gitu ya, itu ya mungkin itu anggap saja pekerjaannya YouTuber sedang bikin konten kira-kira begitu. Kalau nanti dapat follower banyak kan dia dapat ujroh dari Facebooknya gitu. Yang kedua ini dari Mas Muhammad Rifai ya. Pengadilan itu yang saya tahu dia itu pasif, tidak boleh woro-woro gitu ya. Kamu yang punya sengketa waris datang ke sini dong gitu. Siapa tahu nanti ada komisi nyampe itu kan nggak boleh gitu. Ya, karena kebetulan kasus yang banyak itu kasus perceraian gitu. Maka dulu ini ada cerita yang agak lucu tapi juga bikin kecut dan tidak enak gitu. Ada orang datang ke pengadilan agama. Dia mau mendaftarkan perkara sengketa ekonomi syariah. Tahu enggak? Ternyata bagian pendaftaran itu belum nanya apa-apa. Siapa yang mau cerai, Pak? Gitu. Jadi baru daftar saja sudah ditanya siapa yang mau cerai itu. Karena memang data perceraian di negara kita itu tinggi banget, tuh. Sangat tinggi gitu. Apalagi nggak tahu ya Pak Dekan mungkin tahu Indramayu ya. Karena beberapa waktu lalu itu ada yang mengajukan disertasi. Nah, saya pernah dulu bimbing skripsi, malah ingat saya itu ada namanya kandang haur. Kalau Indramayu kan dekat Ciamis daripada ke Semarang kan gitu ya. Iya, Rob. Itu kan ada model kalau lagi bulan purnama itu di kandang haur itu ada anak-anak muda pada keluar begitu ya cari calon pasangan lah kira-kira begitu. Tetapi kemudian ini salah satunya menjadi pemicu tingginya angka perceraian gitu. Jadi itu Mas Rifai ya. Kenapa tidak wakaf? Ya, wakaf itu juga banyak sebenarnya tergantung PA mana gitu ya. Karena memang ada klausul pasal yang tadi saya sudah singgung. Di pasal, mudah-mudahan saya nggak keliru ya, sudah agak lama ini nggak buka-buka. Pasal 49 sama 50. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun
89 tentang peradilan agama. Karena sudah ada Undang-Undang 3 tahun 2006 ya. Itu kalau wakaf itu dianggap sebagai sengketa, itu boleh diajukan ke pengadilan negeri. Itu yang menjadikan dualisme kompetensi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, padahal sama-sama itu di bawah Mahkamah Agung. Kasus ini pernah terjadi di Kudus. Ya. Penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Gara-gara wakaf, tanah wakaf itu, jadi ada wakaf dari Bondodeso untuk satu masjid. Kemudian ya, merebutnya itu disuruh garap, tapi hasilnya nanti untuk biaya masjid sebagian untuk dia sebagai upahnya. Nah, ketika kemudian si merebut ini meninggal, anaknya yang meneruskan. Nah, anaknya ini merasa bahwa itu bukan tanah wakaf, dianggap hak milik, nah, gitu lah. Nah, lama-lama dia tidak mau setor lagi hasil panennya itu kepada masjid. Bahkan diakui itu sebagai warisan orang tuanya, kan kacau balau itu. Akhirnya Bondodeso itu mengajukan gugatan ke pengadilan agama, dan di pengadilan agama dia menang. Karena menang dan anehnya si anak dari merebut ini tidak melakukan upaya hukum, dia tidak banding, berarti inkrah. Kemudian dieksekusi. Dieksekusi itu ya datangkan preman yang bawa parang dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, anak merebut ini kemudian mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri dan menang. Nah, gitu. Hanya yang pihak desa yang tadinya mewakafkan itu banding kalah, tapi dalam waktu yang sama ini kan sudah dieksekusi ini, gitu loh. Akhirnya muncul surat dari Mahkamah Agung ke dua pengadilan, ke PA maupun ke pengadilan negeri, untuk menyerahkan kepada Mahkamah Agung bahwa itu sebagai sengketa kewenangan. Ini yang agak lucu. Dan yang begini-begini ini banyak sekali. Jadi Pak Dekan itu kalau nanti ini sudah selesai doktor, mau bikin disertasi itu masih sangat banyak itu. Soal harmonisasi peraturan atau hukum yang ada di Indonesia itu. Ya. Jadi ini persoalan yang muncul, apalagi persoalan waris. Ya, kalau nanti Mas Rifai ya, nanti jadi advokat, itu syukur-syukur bisa menjadi advokat khusus menangani warisan itu, kayaknya fee-nya gede itu. Ya, saya kira gitu. Saya kembalikan pada Pak Moderator. Baik, luar biasa jawaban dari Ayahanda ini ya. Saya harapkan tidak puas, karena kalau puas itu nggak bakal nanya lagi. Kalau belum puas pasti bakal nanya lagi. Ya. Baik, silakan teman-teman yang lain, barangkali masih ada hal yang perlu ditanyakan. Ini sangat luar biasa ini Ayahanda kita. Mohon dijadikan kesempatan untuk berdiskusi ya. Silakan. Baik, ada Ibu Ani Randiani. Baik, silakan. Terima kasih Pak dosen. Saya Ani Randiani dari Fakultas Hukum kelas G karyawan Pak. Mau menanyakan masalah waris Pak, tentang waris. Ya. Kepencet itu mic-nya. Yang masalah waris Pak, Ya. ada suatu keluarga ya Pak, dia orang kaya ya Pak, punya anak 8. Yang dari 8 itu, yang 4 itu sudah meninggal dunia ya Pak. Dari satu anak yang meninggal dunia itu, waktu pas mau kawin teh, pindah agama Pak, ke Katolik. Bagaimana hukumnya mengenai pembagian waris, karena pada saat sekarang dia menginginkan waris, tapi waktu dia mau pindah agama, orang tuanya mengatakan bahwa kalau kamu nikah dari luar agama Islam, berarti kamu sudah dianggap tidak
bukan lagi anak saya. Ini warisannya terjadi karena dari kakeknya, Pak. Itu bagaimana hak anak yang masuk dari keluar Islam, warisnya dari kakeknya dan waris dari ayahnya, gitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Langsung ya Pak Moderator ya. Langsung aja. Ya, mudah-mudahan ini tidak lupa. Kebetulan saya nulis fikih mawaris ini Pak Dekan. Begini, Bu Adi Randiani ya. Beda agama itu disepakati oleh para ulama termasuk penghalang maniul waris ya. Penghalang mewarisi itu karena dia pindah agama, tetapi bisa apalagi kalau orang tuanya sudah menyatakan seperti itu. Ya. Yang dihitung itu pada saat meninggalnya. Pada saat meninggalnya orang tua ini dia sudah berpindah agama atau belum. Kalau dia belum berpindah agama waktu itu berarti dia masih termasuk berhak mendapatkan warisan. Tetapi memang tidak ada batasan kapan sih ketika orang meninggal itu harta warisannya harus dibagi. Saya coba cari-cari tidak ada ulama yang mengatakan harus berapa lama. Tetapi kalau masa iddah kan jelas ya. Itu iddah wafat itu kan antara 4 bulan 10 hari atau wad'ul hamli atau dia melahirkan mana yang lebih lama itu kesepakatan ulama. Tapi kalau kapan waktu membagi warisan itu lebih cepat lebih baik supaya tidak ada sengketa. Itu opsi pertama. Yang kedua, kalau misalnya apapun karena itu hubungan darah, maka bisa diatasi. Kayaknya ada fatwa di Mahkamah Agung itu menggunakan wasiat wajibah. Kalau di Mesir itu wasiat wajibah digunakan untuk mengatasi ahli waris dekat tetapi dia ghairu waris seperti cucu perempuan atau ya cucu perempuan atau laki-laki garis perempuan itu dianggap sebagai ghairu waris itu. Nah, maka ketika wasiat wajibah itu yang diberlakukan, maka tentu dia tidak boleh menerima bagian yang melebihi dari bagian saudara-saudaranya yang muslim gitu. Karena dalam wasiat itu berlaku maksimal 1/3. Ya itu saya kira hadisnya sangat jelas ya. Sa'ad bin Rabi' itu ketika sakit sudah merasa meninggal punya anak perempuan, dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kan harta saya banyak nih. Saya hanya punya anak 1 perempuan, apakah harta saya wasiatkan semuanya? Oh jangan gitu. Bagaimana kalau 2/3? Jangan, kata Rasulullah. Separuh? Jangan gitu. Kalau 1/3? Lalu Nabi bilang, as-sulsu kasir au kabir. Ya, innaka intandara warasataka agniya khairun min antandarahum alatan yatakaffafu fannas. Kira-kira begitu. 1/3 itu sudah sangat baik. Maka kalau anaknya ada 8, ya tentu ini kira-kira ya dibagi 8, kemudian nanti yang salah satunya tadi Bu Ani tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan. Kalau dalam waris Islam kan laki-laki 2 bagian. Perempuan ya. Pak, perempuan. Perempuan semua ya. Ya, jadi kalau dari kakeknya yang perempuan 2 masih hidup, yang laki-laki itu 4 udah meninggal Pak. Oh, yang 4 sudah meninggal. Jadi ditambahkan lagi ya Pak. Ini teh kan dia teh udah bikin surat waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris yang tercantum dari draft yang bahwa cucu itu tidak masuk dalam putusan Pengadilan Agama karena murtad gitu ya Pak. Yang murtad yang tadi katakan Bapak bahwa dia tidak berhak menerima waris ya Pak. Ya. Gitu. Jadi dia menuntut sekarang gitu Pak, kenapa saya tidak dimasukkan dalam susunan waris dari kakeknya, baik dari ayahnya begitu Pak. Ya. Jadi dia menuntut dari sekarang lewat Pengadilan Agama sama Pengadilan Negeri gitu Pak. Ya. Jadi ini terima kasih, celah hukumnya itu di situ.
celah hukum dimainkan menjadi sengketa, sehingga memang di dalam warisan itu kan ada hak opsi ya. Saya ingat satu saat panel bersama dengan Prof. Daud Ali yang dulu guru besar UI ya di Semarang, bahkan beliau sudah membawa buku saya itu Hukum Islam di Indonesia itu waktu itu gitu. Ya cerita. Jadi itu ada apa ya semacam penyelundupan hukum tentang hak opsi yang semula di penjelasan pasal 49 ingat saya itu di dalam Undang-Undang 789 digeser ke penjelasan umum, tapi itu tetap masih dipakai gitu. Ya kalau mereka atau misalnya pengacaranya itu dia warga yang taat hukum, itu ketika diminta membela untuk perkara yang sudah inkrah di pengadilan agama memberikan keterangan waris ya harusnya selesai gitu. Karena dia beda agama itu enggak boleh. Rujukannya dulu ketika Abu Thalib wafat itu yang kita tahu ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha itu, maka yang Ali dan Ja'far yang sudah muslim itu enggak dapat bagian itu. Yang meninggal masih belum Islam gitu. Kemudian hartanya itu yang dapat bagian hanya yang sama-sama belum Islamnya, yang Islam enggak dapat bagian gitu. Saya kira contoh ya jarah yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abu Thalib pada saat itu. Nah, maka sekarang ya tinggal pengadilan negeri itu mau pakai hukum apa gitu. Kalau pengadilan agama saya garisnya sudah jelas, kalau pengadilan negeri itu hakimnya berkomitmen karena sudah diputuskan oleh pengadilan agama ya harusnya selesai begitu. Nah, mudah-mudahan hakimnya itu kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Galuh jadi mendengar suara ini jadi ya putusan PA dianggap selesai. Itu kan risikomu untuk pindah agama. Sudah di jalan yang benar kok malah belok ke jalan yang sesat gitu ya. Atau nanti dimintakan fatwa, suruh menghadap Pak Dekan nanti biar dikasih tahu. Orang Ciamis, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya dari Ibu Ani ya. Masih ada 14 menit lagi sampai jam 10, kita masih ada waktu. Lagi. Baik. Silakan raise hand terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Prof, izin tanya sekali lagi, Prof. Boleh. Oh, Ya. Ya, tentang KHI itu kan semangat dari dasar pembikinan KHI itu kan Al-Quran dan As-Sunnah, ya Prof. Akan tetapi dari pasal 55 dan 59 itu tentang poligami, saya simpulkan itu kok malah bertentangan dengan sunnah itu, apa saya salah memahami apa gimana? Kalau izin, terus juga mau menanggapi yang tadi Prof itu katakan Prof bahwa sebelum adanya pandemi setelah orang sholat itu harus berjejer, misalkan kaki kanan ke yang sebelah kanan, yang kiri ke sebelah kiri, itu karena menurut saya itu karena ada perintah dari imam ataupun dari Rasul dulu, sausuhufakum wa inna tasfiyata suhu min tamami shalah. Terima kasih Prof atas waktunya, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Jangan Pak Sarijo, Prof mau ada celah untuk poligami ini. Curhat ini mah. Jadi kalau begini Mas, karena KHI itu kan sebenarnya diniatkan menjadi hukum antara. Hukum antara yang harusnya bisa didok menjadi undang-undang. Karena kompilasi itu kan tidak mengikat, karena tidak ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya tentang tertib perundangan. Nggak ada itu seingat saya, atau saya yang salah baca, tapi kayak saya lihat kok nggak ada itu. KHI itu memang nggak mengikat gitu. Nah, kemudian soal poligami itu bahasa pemerintah itu menggunakan madhabnya Roskupon, ya, law as a tool of social engineering itu.
Kalau misalnya maaf ya, siapapun lah gitu. Saya mau bilang sama Pak Sarijo mau poligami, nggak enak saya. Siapapun yang mau poligami itu sebenarnya ruhnya itu kan tidak dilarang. Boleh gitu ya, tetapi itu prinsip ayat wa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan itu di breakdown di dalam klausul KHI itu yang saya pahami begitu. Jadi ini pintu darurat. Yang namanya pintu darurat itu ya kan tidak dibuka lebar-lebar, mesti bukanya sempit itu kalau ini, sehingga harus ada izin istri, ya, kemudian kira-kira mampu memberi nafkah apa tidak itu. Jangan-jangan nafkah materinya mampu tapi nafkah batinnya tidak mampu itu. Nanti hanya semangat saja. Jadi tidak pakai pandangan hidup, apalagi pegangan hidup, tapi riwayat hidup kan kacau itu. Jadi saya pakai bahasa itu, Pak Rijo, ini ya mohon maaf kalau agak-agak campur guyonannya gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau kemudian mengharamkan poligami. Pernah satu saat diundang di satu pesantren, itu ada anak muda, dia kemudian tulis buku, dia mantunya kiai juga, tapi dia menentang poligami. Poligami itu hukumnya Allah loh gitu ya. Hanya persoalannya bagi yang takut-takut itu, kalau mengutip Kiai Haji Hasyim Muzadi kan, kalau mau termasuk golongan minal khaifin ya satu, katanya begitu. Jadi kalau termasuk golongan yang takut-takut itu ya satu gitu. Kan begitu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi yang poligami yang berani ya Pak. Saya mengutip loh Bu Ani loh ya, saya mengutip loh itu ya. Jadi itu ya dalam rangka tadi menghormati dan ada keterbukaan gitu kan, ada izin istri, kemudian bahkan sampai ke pengadilan, kemudian ada keterbukaan, itu ideanya kan begitu gitu, supaya hukum itu menghadirkan keadilan. Sehingga kalau saya memahami sebenarnya tidak bertentangan karena KHI itu menjabarkan dalam bahasa hukum. Meskipun KHI itu memang belum mengikat. Nah, soal soft tadi saya setuju ya, sawu sufu fakum. Bahkan kalau di Mekah Madinah itu kan selalu sawu ya, wasadul halal kan begitu gitu ya. Iya. Saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Moderator. Terima kasih Yanda, Profesor. Ini mungkin masih ada satu penanya lagi yang tadi sudah raise hand. Rahmat Ainul Yakin ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita terbatas waktu ya. Silakan Rahmat Ainul Yakin. Izin bertanya Pak. Bicara tentang Piagam Jakarta kan mengambil dari konsep Piagam Madinah ya Pak. Dan Piagam Madinah sendiri itu mengurus beberapa agama juga, termasuk Nasrani, Yahudi, bukan hanya Islam. Nah, apakah tidak diberlakukannya Piagam Jakarta di Indonesia di luar dari internal di Indonesia, ini ada indikasi ketakutan bangsa Barat terhadap kebangkitan Islam di Indonesia. Dan bicara tentang Islam juga, bicara dari masa ke masa itu, bicara tentang kekuasaan. Gitu Pak. Ya. Ya, ini pertanyaannya masih nggak begitu jelas ini Mas Rahmat itu. Apakah mau mengembalikan Piagam Jakarta begitu maksudnya? Enggak kan, kayaknya kalau lihat senyumnya enggak deh. Baik, terima kasih ini Mas Rahmat Ainul Yakin ya. Jadi saya tadi tidak mengatakan, tapi hanya menceritakan bahwa kita pernah punya pengalaman ketika Pancasila dulu dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian ke PPKI itu ada Piagam Jakarta yang kemudian diantaranya ada Kiai
Wahid Hasyim ya, mudah-mudahan saya nggak keliru, itu kemudian merumuskan, udahlah karena protes dari Indonesia Timur, itu ketuhanannya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk agama masing-masing gitu ya. Ini yang ya memang sampai sekarang masih menjadi pemicu. Termasuk hari lahir Pancasila yang kemarin diliburkan itu juga banyak yang protes. Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni itu ketuhanannya itu di sila kelima gitu. Kok tiba-tiba jadi hari libur kan gitu ya. Ya, ini terus bagaimana gitu. Kalau sudah urusan begini kan urusannya di level tinggi ya. Karena itu saya menyarankan Mas Rohmat daftarlah jadi anggota dewan. Jadi anggota DPR supaya nanti bisa memperjuangkan itu ya itu. Kalau di kampus itu 1000 guru besar itu suaranya kalah nyaring sama satu tanda tangan yang ada di mana itu ya, di Istana Negara. Ya, jadi itu tentu ada beberapa lah, paling tidak inspirasi yang diambil. Kenapa negara Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila? Ini kan negara yang disebut sebagai negara muahad lah gitu ya, menjadi negara kesepakatan. Karena memang Nabi sendiri juga tidak merumuskan bentuk konkret, itu enggak ada gitu. Negara itu harus republik atau bagaimana? Atau khilafah. Kalau khilafah kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mulai kan. Tetapi ada Khalifah Umayyah yang kemudian dipuji-puji dan dianggap sebagai Khalifah Ar-Rasyidah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Orang tidak pernah menyoal bahwa Umar bin Abdul Aziz itu bagian dari rejim Bani Umayyah loh. Karena dia cucu Sayyidina Umar gitu. Pemerintahannya sangat adil. Bahkan saya baca Umar bin Abdul Aziz ketika pertama kali menerima amanat sebagai khalifah itu nangis sesungguhan luar biasa dan menyerahkan kembali gitu. Kalau sekarang sudah kalah pinginnya menang kan gitu ya, apalagi yang menang gitu. Dan tiap malam nangis itu. Bahkan kekayaannya Umar bin Abdul Aziz itu dari awal jabat sebagai khalifah sampai berakhir itu turunnya kekayaannya itu sampai 90%. Seingat saya dari 400 atau 4.000 dirham tinggal 40 dirham, itu ingat saya itu. Dan sampai saya baca seorang muhadis Ibnul Mubarak itu agak marah tanya kepada istrinya, kamu itu jadi istri khalifah gimana? Masa suamimu nggak pernah ganti katanya gitu. Loh bagaimana bisa ganti? Nggak punya pakaian ganti. Padahal itu khalifah loh. Masya Allah kan, luar biasa itu. Tiap malam itu pekerjaannya menangis. Itu. Bahkan pakai lampu untuk anaknya saja nggak boleh loh. Hebatnya gitu kan. Nah, kalau cari model Umar bin Abdul Aziz di Indonesia itu kan kapan dapatnya kan gitu ya. Atau malah diketawain nanti oleh rakyatnya kalau ada khalifah model begitu. Gitu ya Mas Rahmat, Pak Moderator, Pak Dekan. Jamnya udah sampai ini. Ya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan provokasi saya bermanfaat. Terima kasih. Terutama untuk teman-teman para mahasiswa. Saya kira Pak Dekan, Ibu-Ibu Wakil Dekan, mahasiswanya juga sangat bervariasi, ya, karyawan tetapi santri, ya Pak Sarijo, luar biasa gitu, Bu Ani, kayaknya ada bakat jadi advokat, ya Mas Rahmat ini makanya di anggota dewan begitu, saya nanti bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Prof. Mungkin kita sampai ke ujung acara, di mana saya selaku moderator akan mencoba menyimpulkan, meskipun sebenarnya terlalu banyak, tapi saya sedikit menyimpulkan. Pertama, hukum Islam didesain dalam formula agama dan negara, ad-din wa daulah, yang menjadi way of life dan sebagai rahmat alamin dan melintasi seluruh tempat dan zaman. Al-Islam sholihun li kulli zaman wa makan. Indonesia disepakati sebagai negara yang tidak bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Dan di Indonesia pun selalu berkembang permasalahan-permasalahan yang kompleks, di mana hukum Islam itu mendapat tantangan dan problematika sendiri, dan peluang baru dari kemajuan TI terkait akad nikah online, transaksi non tunai, pinjaman online, dan lain sebagainya. Dan juga Profesor tadi juga menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam secara universal. Ya, yang pertama al-Islam rahmatun alamin, al-Islam sholih li kulli zaman wa makan. Tagayyurul ahkam bi tabil azmina wal amkina wal bi'ah tur al hukmu yadur ma'ilati wujudan wa adaman. Semoga apa yang telah kita diskusikan menambah khazanah ilmuwan kita dan semangat kita dalam mengkaji lebih jauh tentang hukum Islam. Terima kasih yang sebesarnya kepada yang terhormat dan pelajar Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA. Dan sebelum berpisah, mungkin Fahmi bisa ditampilkan sertifikat simbolis. Ini barangkali Ayahanda Profesor Ahmad Rafiq, sertifikat dari kami ala kadarnya, semoga bermanfaat. Dan itu saja barangkali diskusi kita, pertemuan kita dalam kuliah umum hukum Islam pada hari ini. Semoga menambah manfaat, keberkahan, dan ilmu kita terkait hukum Islam. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Saya Ibnu Rusdi, mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keilapan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara, Ibu Rima. Terima kasih Pak Ibnu, moderator. Untuk mahasiswa silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh admin di chatbox ya, jangan lupa. Sebelum kita akhiri kuliah umum ini, kiranya seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya untuk dilakukan foto bersama Bapak pembicara. Ini ada 7 slide. Kita akan segera mulai saja dari slide yang pertama. Kita mulai slide yang pertama, silahkan Pak Fahmi untuk di-capture. Ya, slide yang kedua. Slide yang ketiga. Slide yang keempat. Slide yang kelima. Slide yang ke-6. Ya, yang terakhir slide yang ke-7. Ya. Sudah selesai, hadirin yang berbahagia. Demikian acara kuliah umum tentang hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Galuh. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kealfaan selama acara berlangsung dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.